wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala la haula quwwata illa billah wa ba'du. Saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang kita mendengar dan prihatin, emosi kita ya, ikut kecewa bahkan geram, mengutuk sekaligus, apalagi ya menggugah semua pihak terhadap kejadian manusia separuh binatang di perlakuannya ini, perbuatannya Sudirman CS itu, Yusuf dengan Yandi di lembaga panti asuhan. Ini bukan pesantren. Saya sudah confirm betul dengan para stakeholder yang ada di wilayah An-Nur Darussalam panti asuhan di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Hari ini saya bersama Kai Mahidin Ilyas, seorang pemerhati dan sekaligus pakar di bidang parenting dan pengasuhan. Hari ini kita akan coba mengomentari sekaligus merespon, sekaligus mudah-mudahan ada solusi yang akan kita sampaikan dari berita ini. Mudah-mudahan ini bisa sampai kepada para pemegang otoritas di wilayah-wilayah terutama Kota Tangerang dan Banten, juga mudah-mudahan para pemegang otoritas kekuasaan dan kebijakan di wilayah-wilayah lain terhadap pelaku pedofil ya, manusia pedofil dan predator yang menyodomi hampir 40 anak di bawah umur laki-laki. Nah, pertama saya akan memulai dari sisi pandangan agama terhadap pelaku pedofil, predator, sodomi. Saudara, kekesalan dan kegeraman kita ini, kekecewaan kita, bahkan emosi kita terhadap berita si Sudirman ini, manusia separuh binatang perlakuannya, yang mensodomi dalam tanda kutip katanya santri bajakan. Jadi kalau ada, ini kata donaturnya sendiri di TV One kemarin saya dengar, donaturnya bilang bahwa ini panti asuhan tapi santrinya ini musiman bajakan. Kalau ada donatur yang ingin menyumbangkan donasinya baru dikumpulkan dan dipertontonkan atau dikasihkan kepada donatur, tapi hasilnya itu kemudian diambil lagi, sebagiannya baru dikasihkan ke anak-anak. Satu, saudara, yang kita mau soroti itu adalah pelaku pedofil dan predator sodomi. Dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Hijr, surah Al-Hijr ayat 74, Allah sudah menyebutkan pelaku sodomi ini di zaman Nabi Lut, dan itu yang Allah katakan dalam surah Al-Hijr 74 itu yang Allah katakan faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim jaratan min sijil. Ini para ahli-ahli tafsir ini mengingatkan bahwa kalau zina itu dirajam bagi yang sudah menikah, kemudian dijilid, dicambuk. Kalau rajamnya itu sampai mati, ini zina. Artinya orang sudah menikah, kemudian dia berzina kepada wanita yang lain, atau wanita sudah berzina kepada lelaki yang lain, itu dirajam sampai mati. Kalau dia belum menikah tapi dia berzina, ini dijilid 100 kali. Ini kan sebuah tahdir ya. Tahdir, hukuman, sanksi, punishment dari syariat. Nah, ini dalam kaidah usul fikih itu namanya mafhum mukhalafah. Kalau yang zina saja lain jenis saja dikasih tahdir dan sanksi itu kayak begitu hududnya ya, pidana jinayatnya. Bagaimana kalau orang ini sodomi, pedofil, predator? Ini harusnya di atas itu. Makanya ayat itu Al-Hijr 74 itu Allah ingatkan kita bahwa faja'alna 'aliyaha safilaha itu wa amtarna 'alaihim jaratan min sijil. Ada 3 tuh. Bahwa pertama dikasih suara guntur gemuruh yang menyakitkan telinga mendengarnya. Kemudian mereka dijungkir balikan kotanya, kota Sodom namanya itu, atau Gomoro, itu ada di Yordan, cerita Nabi Lut. Dan kemudian mereka dihujani batu-batu keras. Ini artinya lebih besar sanksi dari syariat bagi pelaku sodomi daripada zina. Zina aja dirajam sampai mati buat yang sudah menikah, atau dijilid cambuk 100 kali sampai hukum jerak sekali. Dan juga yang sudah menikah itu perlu diasingkan. Nah, apalagi dalam mukhalafah itu di atas itu harusnya sanksinya lebih besar. Maka ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Kata Rasulullah itu, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhum anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Ini kata Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar anha meriwayatkan dari hadis Rasulullah, siapa saja yang kalian dapati dia melakukan amalan kaumnya Nabi Lut, maka bunuhlah orang itu yang pelakunya, dan bunuh pula yang dijadikan korban. Ini kan kita kalau melihat sekarang di Sodomi ini anak-anak kecil, berarti dari zaman dulu itu, zaman Nabi Lut itu, kaum Nabi Lut itu jadi mensodominya orang-orang dewasa. Lah kalau sekarang ini kan lebih parah lagi, Sudirman dan kasus yang semisalnya. Yang disodomi ini anak-anak kecil, dieksploitasi dengan lembaga panti asuhan. Dan saya dapat informasi dari pejabat di lokasinya itu Pinang, Kota Tangerang itu. Dan memang rumahnya pagarnya tinggi, jadi terkesan introvert ya, menutup diri. Nah, ini maka lembaga-lembaga ini, masyarakat sekitarnya harus curiga dalam tanda kutip sebagai kepeduliannya. Lembaga-lembaga yang ada di sekelilingnya juga harus bersama-sama dengan masyarakat, jangan bersifat eksklusif, supaya bisa diawasi bersama-sama kegiatan aktivitasnya, jangan melanggar norma agama, norma sosial, hukum dan yang lainnya. Nah, ini artinya dari kejadian-kejadian ini dan pandangan-pandangan agama terhadap ini, maka saya berpesan kepada Sudirman dan CS-nya itu dan para pelaku-pelaku yang lainnya, firman Allah dan pesan Allah, ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuh. Jadi taubat kepada Allah dengan setaubat-taubatnya, dan kalian harus mau menerima sanksi dua syariat dengan sanksi negara. Nah, sanksi negara misalnya dihukum 15 tahun. Saya setuju dengan Ustadz Abu Hatim yang komentar itu, yang namanya dipakai tadi. Ustadz yang tadi komentar, yang videonya tadi KAI buka. Fatih Karim. Iya, Ustadz Fatih Karim yang mengecam keras. Kami pun sama demikian. Ya betul. Kalau 15 tahun undang-undang pidana sodomi itu, Al-Quran itu dan syariat kita fikih ini di atasnya itu bunuh. Karena dia akan menular. Kalau bahasa orang Betawi itu orang-orang tulang lunak, yang model kayak separuh banci itu harus dicurigai juga. Makanya dalam Milih Guru itu ulama-ulama Imam Syekh Muhammad Sirin maupun Syekh Muhammad Abdullah bin Mubarak dalam mukadimahnya Sahih Muslim itu sudah menjelaskan bagaimana agama itu diambil dari guru yang mana. Jadi jangan sekedar dia punya lembaga kemudian pakainya kayak orang soleh itu kayak ustadz, itu harus dicurigai juga. Sanadnya bagaimana? Kalau dia tahfidz Quran, ya sanadnya ada apa enggak? Dia hafidz enggak? Sekarang ini enggak hafidz tapi bikin lembaga tahfidz. Ini kan calo hafidz Quran. Padahal dia jangan-jangan mengeksploitasi dengan dalih-dalih lembaga-lembaga filantropi, pendanaan segala macam sedekah, padahal sebetulnya nyari hidup. Ini tubuh ilallahi taubatan nasuha, Sudirman, Yusuf dan Yandi dan yang lain, pelaku-pelaku di tempat yang lain juga harus begitu. Dan beliau Imam Abdullah bin Mubarak dalam mukadimah Sahih Muslim mengatakan laulal isnad al isnadu dinun, al isnad dinun laulal isnad laqala man syaa masya. Jadi kalau orang guru ngaku guru bisa pimpinan lembaga Islam segala macam, apalagi tahfidz Quran dia tidak hafidz, dia punya sanad kepada ulama hufadz qiraat Quran yang lain, ini perlu ditanyakan. Jadi lembaga-lembaga pemberi otoritas izin itu legalitas kayak Depak dan seterusnya ya harus meneliti dulu setiap orang yang ingin buka misalnya lembaga tahfidz, dia hafidz enggak gitu. Dan jangan dia enggak hafidz, dan jangan cuma mau mengeksploitasi anak-anak supaya donasi-donasi filantropi itu datang. Karena dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak bahwa sanad mata rantai ilmu guru itu adalah agama. Jadi Islam itu harus otoritatif gitu. Dan kudu ada mata rantai ilmu dan keguruan agar dia tidak salah membicarakan agama dan Quran atau yang lainnya ini. Karena tanpa ada mata rantai ilmu dan guru itu, orang nanti akan berlaku dan berucap apa kata dia dan apa mau nafsu dia. Ini tidak ada rel yang membatasi agama. Yang kedua kata Imam Muhammad Sirin,
Dia bilang itu bahwa agama ini harus diambil dari sumber yang betul, ya. Jadi famduru aman ta'khuduna dinakum. Jadi kita kudu meneliti betul dari mana dan dari siapa ilmu agama ini kita tuntut. Jangan hanya sekedar ada bangunan bagus kemudian ada digratiskan makan, tapi orangnya sendiri, gurunya atau punya lembaga itu rupanya mengeksploitasi kalian atau mengeksploitasi para donatur, filantropi, dan anak-anak ini menjadi objek dan alat eksploitasi itu. Nah ini jadi dola wa adol. Jadi kalau fa'adolu pasti wa adol. Kalau orang yang sesat karena syahwat nafsunya yang mendominasi, dia akan menyesatkan dirinya dan orang yang mau disantuni kah atau diajarkan atau ya dalam lembaga itu. Ini penting sekali saya sampaikan dan saya menggugah gitu ya. Misalnya Departemen Agama atau pemerintah daerah ataupun rekomendasi dari kecamatan kelurahan harus dipastikan bahwa setiap orang yang mempunyai lembaga, apalagi yang sifatnya panti asuhan, filantropi, donasi yang masih itu harus dipastikan bahwa dia itu punya sanad itu. Dia kemana? Kalau dia punya lembaga atau panti asuhan tahfidz, dia hafidz bukan? Kalau dia bukan hafidz dan hafidz itu mau ngapain kalau bukan calo atau mengeksploitasi orang-orang yang ingin menghafal Quran. Yang keduanya lagi buat pemerintah yang akan menjabat, terutama ini era-era pilkada ya, Pak Wali Kota Tangerang, Pak Gubernur Banten, dan juga kepala daerah kabupaten, bupati, gubernur dan yang lainnya. Saya berharap negara ini hadir di setiap persoalan yang setiap hari ada di masyarakat kita, yaitu parenting ini penting, pengasuhan ini penting, psikologi itu penting. Jadi jangan masyarakat ini menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri, sementara negara ini hanya berpikir yang sifatnya fisik, material, tanpa pemikiran yang sifatnya yang membangun non fisiknya ini, moralnya. Bahwa masalah setiap negara dan wilayah itu besar sekali, maka negara sekarang saya berharap terutama Kota Tangerang, Pak Syahrudin Mariono dan juga Gubernur Banten, setelah Anda dilantik ini Anda punya PR besar. Jangan hanya masyarakatnya diiming-iming dengan program tertentu, tapi saudara tidak menjaga kebahagiaan masyarakat. Nah, kebahagiaan masyarakat itu masalah mereka dibantu. Nah, kalau persoalan kayak pengasuhan parenting dan psikologi, mereka ini bukan masyarakat yang tahu bagaimana parenting psikologi. Negara harus menganggarkan prioritas menyelesaikan masalah-masalah yang harus ditangani betul. Kalau tidak, maka penyakit sosial seperti Sudirman ini akan menyebar dan akan melebar dan akan menjadi menular. Maka kalau model kayak korbannya anak-anak kan sulit kalau kita gunakan hadis Nabi dibunuh juga. Nah, harus direhabilitasi dan dibiayai juga oleh negara. Dan alhamdulillah saya dengar dari Pak Camat Pinang, Kapolres Tangerang dengan Menteri Sosial dan KPAI-nya mudah-mudahan ini menyelesaikan dan memberikan solusi merehabilitasi mereka korban-korban yang sampai 30 lebih hampir 40 orang anak. Itu dari pandangan saya. Kita minta pandangan dari pakar parenting ini, Kai Mahidin Ilyas. Silakan Kai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dimanapun berada, sebetulnya kasus ini berulang dan berulang. Ya, berapa tahun yang lalu kami dari Yayasan Gita dan Buah Hati ketika itu dipimpin oleh Ibu Eli Risman itu pun sudah pernah menangani kasus ini. Kalau ayah bunda pernah mendengar Emon waktu di Sukabumi, itu kami datang dan memberikan pengarahan kepada para korban juga anak-anak gitu ya, semuanya juga begitu dan diiming-imingi. Jadi kasus ini sebetulnya sudah lama, tapi ini lebih pasti akan lebih parah ya. Jadi ketika mendengar itu pasti rasa tadi yang sudah disebutkan, rasa-rasa hal-hal yang negatif muncul, ya kesel, ya marah, ya sedih, ya ingin segala macam yang negatif itu kita rasakan, apalagi kita sebagai orang tua. Sebetulnya gini, saya hanya ingin betul Opa bilang negara harus hadir. Bayangkan korbannya itu adalah orang-orang yang anak yatim piatu, orang yang miskin, yang diiming-imingi harta, iming-imingi kekayaan, diiming-imingi akan bahagia.
Dari kasus-kasus yang sebelumnya juga begitu. Nah, yang perlu kita aware ya tentang kepada anak-anak itu adalah satu, ajarkan tentang sentuhan. Ada 3 sentuhan yang harus betul-betul diajarkan ketika anak kita sudah balita. Balita itu 5 tahun ya. Sebelum 5 tahun ketika anak kita sudah bisa bicara, kita ajarkan. Ada sentuhan baik, sentuhan buruk, dan sentuhan membingungkan. Kalau sentuhan baik itu tentunya bunda-bunda semua sudah tahu ya, dari kepala sampai ke bahu. Kalau sentuhan buruk itu masuk ke dalam pakaian-pakaian dalam kita. Sentuhan membingungkan itu adalah remas-remasan atau ditepuk-tepuk kemudian diputar-putar yang daerah-daerah yang terlarang. Itu. Kalau anak kita merasa bingung, dia harus berani speak up. Dia harus berani menolak. Dia harus berani mengatakan tidak. Nah, itu diajarkan oleh kita sebagai orang tua, bukan gurunya. Jadi sebelum dia keluar dari rumah untuk kita titipkan ke suatu lembaga, itu sudah diajarkan oleh orang tua. Jadi para ayah dan bunda, kata menyesal itu memang selalu di belakangan ya. Tapi sebelumnya tolong ajarkan anak-anak kita. Tolong perhatikan perasaannya, terima apa yang dia katakan. Kadang-kadang orang tua tuh suka nggak terima. Kalau misalnya anaknya ngadu, mama, tadi aku dibeginikan, tadi aku dibegitukan gitu ya. Tapi orang tua selalu mendenial, enggak, masa sih Pak Ustadz begitu? Masa sih Bapak begitu? Masa sih Ibu begitu gitu ya. Jangan lagi bicara masa sih. Beri waktu untuk anak-anak untuk bicara dan kita terima perasaannya. Oke, kalau kamu merasa ini, merasa itu, terus apa lagi yang dia lakukan? Begitu. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang sementara dia udah ngadu nih ke orang tuanya, tapi orang tuanya tidak menerima atau tidak mau dengar cerita-cerita dari anak-anak, dianggap remeh. Nah, untuk sekarang dan seterusnya para orang tua, ayah dan bunda, terutama yang anak-anaknya disubkontrakkan pendidikannya atau dia main-main di sekitarnya, jangan pernah bilang masa sih atau aku nggak percaya, mama nggak percaya, ayah nggak percaya. Ya, tapi yuk kita sama-sama buktikan omongan anak-anak ini. Yang tadi sentuhan ya, sentuhan baik, sentuhan buruk, dan sentuhan membingungkan. Yang ketiga, terima perasaan anak-anak. Yang keempat, ayah bunda, yang harus diperhatikan adalah bagaimana caranya supaya anak ini tidak menjadi pelaku yang udahlah jadi korban. Kita harus sama-sama memutus rantai itu. Nah, disinilah gunanya para pemerintah, maksud aku, apakah itu Pak Camat, dari mana ya, dari Pak Lurah ya mungkin ya, atau para kiai-kiai yang ada di sekitarnya, yuk turun tangan, gitu, untuk memberikan motivasi kepada korban-korban ini agar dia betul-betul merasakan bahwa saya pun diterima dimanapun ketika saya sembuh, bahwa itu adalah berdosa yang sudah diucapkan tadi oleh Opa dengan berbagai ayatnya dan dicontohkan oleh Nabi Lut itu ya, bahwa perbuatan itu adalah berdosa dan satu kata untuk mereka, bunuh. Cocok ya Opa ya. Jadi saya sedih, campur-campur macam-macam gitu ya. Pelaku dan korban dewasa. Iya, pelaku dan korban dewasa. Kalau pelaku dan korban dewasa dibunuh sesuai dengan hadis Nabi, memungkinkan ini kalau korbannya kan anak-anak. Anak-anak. Yuk ini kita rehab lebih ya. berat lagi solusinya. Iya. Semoga selalu doanya begitu. Banyak sekali dari tahun ke tahun tuh ada gitu ya Opa. Jadi doanya semoga tidak berulang lagi, semoga tidak berulang lagi, dan kenyataannya berulang. Itu yang membuat saya geram gitu. Ya karena gitu. cuma semoga retorika tapi nggak ada goodwill, nggak ada langkah konkret, keinginan yang nyata dari para stakeholder di masyarakat. Makanya alhamdulillah Maulid kemarin kita ini Al-Madinah Habib Hanif sudah lebih detail dan lebih nyata-nyata terang-terangan menerangkan tentang masalah adiksi ya, kecanduan terhadap narkoba dan yang lain. Yang kata beliau pornografi sesuai dengan sama kayak Bunda Eli Risman dulu ngasih kita training ya.
Bahwa adiksi kecanduan pornografi itu berlipat-lipat kali. Iya, daripada narkoba itu sendiri. Nah makanya pantas kata hadis Rasulullah tadi, pelaku pedofil itu, sodomi, harus dibunuh pelakunya dan korbannya. Itu kan kalau kasusnya korbannya itu dewasa juga. Lah kalau yang anak-anak ini kan pasti under pressure, di bawah tekanan si pelaku yang sodomi yang sudah dewasa seperti Sudirman, Yandi dan Yusuf ini. Maka oleh karenanya dari kesempatan dari sini, dari Al-Madinah Sibiri Celuk Kota Tangerang, saya menawarkan solusi, kami menawarkan solusi kepada lembaga-lembaga, orang tua, para stakeholder, pejabat, pemerintah, para pemerhati anak-anak ini, kiranya harus lebih sering belajar parenting, harus memperkuat program parenting, pengasuhan di setiap lini, di setiap lembaga, terutama pemerintah harus aktif hadir dengan polisinya, goodwill-nya, kalau perlu budgetnya, karena ini bisa merusak lebih banyak terhadap masyarakat yang lain yang sehat hari ini sakit, generasi kita. Makanya kalau ingin mendapatkan informasi, konsultasi ataupun ingin membuat acara atau pelatihan parenting, nanti bisa menghubungi di Khidmat TV di Al-Madinah atau catat nomor KAI, nomor handphone KAI, berapa KAI? Nomor handphone KAI. Nanti biar kawan-kawan sahabat yang ingin membuat pelatihan-pelatihan itu bisa langsung kontak kemana. Kami ini kadang terbatas informasi ke siapa nih orang-orang yang membidangi dan mendalami serta expert fokus pada bidang parenting. Nomornya KAI 0813 11.000 672 08 13 11.000 672. Nanti insya Allah dari kita Khidmat TV dan Al-Madinah Sibiri Celuk Kota Tangerang ini dengan KAI nanti akan merespon saudara-saudara yang ingin mengadakan hal-hal yang demikian, parenting. Ya, insya Allah. Tapi perlu tahu juga ini, Opa. Ya. Sudirman ini katakanlah dia gitu ya. Latar belakangnya itu pasti gitu ya. Latar belakang yang menyakitkan atau apakah bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya? Itu. Bagaimana terutama bagaimana hubungannya dengan ayahnya? Betul. Itu. Jadi kita lihat bagaimana seorang laki-laki yang berkelakuan aneh-aneh itu dia pasti punya masalah dengan keluarganya, terutama ayahnya. Oke, berarti sesuai dengan tadi kalam pendapat Imam Ibnu Sirin dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Jadi bahwa ya Islam itu agama, tapi bagaimana mengambil agama dari sumbernya, gurunya itu harus jelas. Ya, fangzuru aman ta'khuduna dinakum. Teliti betul dari siapa kau mengambil agama ini. Jangan asal-asal. Ya, guru-gurunya sendiri misalnya, termasuk kepala lembaga-lembaga yang bangun harus diperhatikan, harus ditelusuri. Ini dari pendidikan proses orang tuanya atau pendidikan sebelumnya ini bagus apa enggak, perangai dan perilakunya, track recordnya, jejak rekamnya bagus apa enggak. Sekira-kiranya dia abu-abu ya jangan kemudian diizinkan atau jangan kemudian disokong supaya tidak menjadi sumber masalah lagi buat masyarakat dan generasi kita ke depan. Setuju. Kita kaya. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya pesan kepada para pejabat daerah, pejabat pusat dari camat, wali kota dan bupati dan para menteri dan presiden, saudara diamanatkan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka saudara perhatikan setiap adiksi kecanduan yang ada di masyarakat, terutama pornografi dan narkoba. Anda harus mengalokasikan budget untuk APBD dan APBN, untuk parenting, pengasuhan, psikologi, supaya masyarakat ini ngerti dari mana sumbernya, sehingga kecanduan pornografi dan narkoba ini semakin meluas, dan pedofil dengan pornografi, dengan predator dan sodomi seperti Sudirman, Yusuf Yandi dan yang lain sebelumnya, jangan ada lagi pelaku-pelaku Sudirman yang lain. Maka oleh karenanya saya berharap dan pesan betul Pak Syahrudin, Pak Mariono, Bu Airin, Pak Andra, Anda wajib membuat program konkret untuk parenting, pengasuhan, supaya Kota Tangerang dan Banten ini selamat dari sodomi, predator dan pedofil. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.